Nah, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang bertemakan teknologi pengelolaan pencemaran udara. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aditya Bangun Prasetyo dengan NIM 13. Dan saya Meisya Asbiliana Asyifa dengan NIM 1. Yang pertama ada definisi pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana terdapat polutan di atmosfer yang dapat membahayakan makhluk hidup dan lingkungan. Polutan ini bisa berupa gas, partikel, atau senyawa organik. Polutan udara meliputi PM2,5, PM10, NO2, SO2, CO, ozon troposferik, dan hidrokarbon. Yang kedua ada sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara ada dua. Yang pertama ada sumber alami, yakni kebakaran hutan yang melepaskan partikel dan gas beracun. Yang kedua, aktivitas vulkanik yang menghasilkan SO2 dan debu vulkanik. Dan yang terakhir ada erosi tanah yang menyumbangkan debu kasar atau PM10. Yang kedua ada sumber antropogenik yang meliputi kendaraan bermotor yang menghasilkan NO2, CO, dan hidrokarbon. Yang kedua ada industri mengeluarkan SO2, PM2,5, dan bahaya kimia lainnya. Dan yang terakhir pembakaran bahan bakar fosil atau sumber utama PM2,5 dan SO2. Dampak kesehatan dari PM2,5 dan PM10 antara lain PM2,5 memiliki komposisi asam yakni nitrat dan sulfat serta logam berat yakni timbal kadmium serta karbon hitam dan senyawa organik beracun. Dampak kesehatan dari PM2,5 yang pertama dari pernapasan menembus saluran pernapasan hingga alveoli, menyebabkan iritasi peradangan dan gangguan pertukaran oksigen. Pada jantung, stres oksidatif menyebabkan kerusakan pembuluh darah, pembentukan plak aterosklerotik, dan risiko serangan jantung. Dan yang terakhir ada kanker. Paparan kronis memicu kerusakan DNA, mutasi, dan kanker paru-paru. Untuk PM10 memiliki komposisi partikel kasar seperti debu jalanan, material konstruksi, dan serbuk tanah. Dampak kesehatannya yaitu yang pertama ada orientasi mata, hidung, tenggorokan, dan bronkus. Yang kedua memperburuk kondisi pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mesya. Selanjutnya ada dampak gas polutan. Gas-gas polutan meliputi nitrogen dioksida, sumbernya dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan proses industri. Untuk dampak kesehatannya ada iritasi saluran pernafasan, memicu respon alergi, dan resiko penyakit kardiovaskular dan penurunan fungsi paru-paru. Selanjutnya ada sulfur dioksida. Sumbernya dari pembakaran batu bara, minyak, dan aktivitas industri. Dampak kesehatannya memicu serangan asma pada paparan rendah, pada konsentrasi tinggi, memperburuk penyakit paru-paru dan kardiovaskular. Selanjutnya ada karbon monoksida. Sumbernya dari pembakaran tidak sempurna seperti kendaraan bermotor. Dampak kesehatannya ada mengikat hemoglobin, menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah. Gejalanya ada sakit kepala, pusing, hingga resiko kematian pada paparan tinggi. Selanjutnya ada hidrokarbon dan ozon troposferik. Hidrokarbon sumbernya dari kendaraan bermotor, kebocoran bahan bakar, dan proses industri. Dampak kesehatannya ada iritasi saluran pernafasan dan mata, efek pada sistem saraf pusat seperti pusing, kebingungan, hingga kehilangan kesadaran. Karsinogenik, hidrokarbon seperti benzena berhubungan dengan leukemia. Selanjutnya ada ozon troposferik, sumbernya dari reaksi NOx dan VOC di bawah sinar matahari. Dampak kesehatannya ada iritasi tenggorokan, memperburuk asma dan COPD, kerusakan jaringan paru-paru, dan efek kronis pada anak-anak. Selanjutnya ada pengendalian strategi pengendalian pencemaran udara.
Yang pertama ada pengendalian emisi kendaraan, seperti pemeliharaan berkala dan uji emisi, insentif kendaraan ramah lingkungan seperti listrik dan berbahan bakar alternatif. Selanjutnya ada implementasi standar Euro 4-6. Yang kedua ada peningkatan transportasi publik, seperti pengembangan MRT, LRT, dan BRT. Integrasi moda transportasi, tiket tunggal, dan jadwal terkoordinasi. Strategi selanjutnya ada penghijauan kota seperti penanaman pohon secara rutin dan pengembangan taman kota dan ruang hijau. Selanjutnya ada pengendalian sumber industri seperti standar emisi ketat, penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti filter partikel. Strategi yang selanjutnya ada pemantauan kualitas udara, seperti memperluas jaringan Air Quality Monitoring System atau AQMS, dan mengembangkan platform informasi real-time dan pemberitahuan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran publik, seperti kampanye dampak pencemaran udara dan edukasi lingkungan di sekolah. Standar kualitas udara. WHO pada tahun 2021 menetapkan ambang batas PM 2,5 untuk tahunan sebesar 5 nanogram per meter kubik dan harian sebesar 15 nanogram per meter kubik. Untuk indeks standar pencemaran udara atau ISPU, nilai ISPU jika lebih dari 100 maka kondisinya tidak sehat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Dan terima kasih juga Ibu sudah menemani kita di mata kuliah pilihan teknologi lingkungan selama 1 semester ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gacor, Mai. Belum di stop anjir.